Sehingga ilmu itu rumahnya satu, pintunya banyak. Saya pernah tanya, ini ada sebuah perusahaan yang akan menjual instrumen-instrumen pengeboran minyak. Siapa yang lebih cocok menjualnya? Yang lebih menguasai instrumen tersebut? Orang teknik perminyakan atau orang teknik mesin? Atau orang teknologi kimia? Ada mengatakan teknik perminyakan. Ternyata dalam kenyataan orang teknik mesin malah lebih jago memahami teknologi pengeboran minyak. Kenapa? Di situ ada ilmu mekanikanya banyak sekali. Nah, gara-gara orang teknik mesin menguasai ilmu mekanika, sekarang banyak juga orang-orang teknik mesin yang menguasai dunia HRD, pengembangan sumber daya manusia. Dan lebih banyak bicara tentang mekanisme kerja, karena mereka belajar tentang mekanisme, belajar tentang mekanika. Nah, oleh karena itu, mendidik anak-anak kita agar menjadi manusia yang belajar dari life, ya, mengalami lalu schooling, ya, mensekolahkan pengalaman tersebut. Di antara yang perlu kita lakukan adalah perdalam kompetensi, perluas wawasan. Banyak sekali, terutama saya merasakan di teman-teman psikologi, ya, kompetensi keren, wawasan lemah. Tapi di sebuah life school, kita bisa memberikan orang, anak kita, dua hal sekaligus. Kompetensi dikasih, wawasan dikasih. Kenapa? Dia itu belajar tentang itu. Kalau di sini belum ada kan penjurusan kan. Problematika yang sering kita hadapi bagi orang-orang yang kompeten itu wawasannya sempit. Ya. Anggaplah seorang psikolog, kerjaannya cuma satu, psikotes, seleksi pegawai. Dia akan mentes calon hakim garis yang akan mendapatkan beasiswa belajar tentang hakim garis di FIFA, di Jenewa. Bagaimana saya akan menyusun alat tes kalau saya nggak mengerti aturan sepak bola, nggak punya wawasan. Saya ingin menseleksi calon wasit, ya, tapi nggak ngerti peraturan sepak bola dan nggak tahu peristiwa kenapa si wasit-wasit itu seringkali diprotes sama pemain di tengah lapangan. Apa sih sikap mereka yang menimbulkan kecurigaan bahwa wasit tersebut udah disuap? Akhirnya kelemahan wawasan membuat ada tawaran seleksi calon wasit gagal lagi. Dalam sebuah assessment center misalnya, kalau ini hakim beneran nih, bukan hakim garis ya, hakim beneran. Terjadi diskusi antara calon-calon hakim. Ada yang semangat, ada yang banyak bicara, ada yang banyak memberikan komentar, ada yang sedikit. Karena psikolognya kurang wawasan, dia kira wasit yang paling banyak memberikan respons, ada hakim yang paling banyak memberikan respons adalah hakim yang bagus dijadiin hakim. Karena mereka nggak punya wawasan, hakim itu nggak boleh banyak ngomong. Ya. Karena dia itu berperan sebagai silent justice, keadilan yang diam. Yang mesti banyak ngomong mah pengacara sama jaksa. Semua orang yang mengerti dunia beracara, ya dunia beracara, itu tahu kalau yang namanya hakim justru jangan yang banyak ngomong. Tapi karena kurang wawasan, pengen seleksi hakim nggak ngerti ilmu hukum, pengen seleksi wasit nggak ngerti hukum peraturan sepak bola, pengen menseleksi calon account eksekutif dari perusahaan instrumen alat-alat pengeboran minyak tapi nggak ngerti mana yang lebih cocok, orang teknik perminyakan atau malah teknik mesin gitu.
Ini problematika kita di Indonesia. Bukan tidak kompeten, tapi tak berwawasan. Sempit. Jingga Life School sebenarnya justru memberikan wawasan, karena itulah kehidupan. Jadi berikan kehidupan agar wawasan itu luas. Ipolek sosbud hankam. Mahasiswa-mahasiswa di kampus-kampus terkenal kita minim wawasan. Beberapa tahun lalu kebetulan murid saya itu sekarang ada di Saudi ya, di Riyadh. Dia bilang, "Bang, setelah lulus ITB saya baru sadar, Bang." Sadar apa? Anak-anak ITB itu autis, Bang. Gitu ya. Kenapa kamu bisa bilang begitu? Iya, wawasan kita ini cuma sebatas ilmu yang sedang kita pelajari. Kita kayak orang yang udah nggak sempat lagi belajar Ipolek Sosbud Hankamnas, nggak sempat lagi baca koran, Bang, nggak sempat lagi baca majalah, nggak sempat lagi nonton TV, gitu ya. Ya udah, ilmunya segitu-gitu aja. Nah gitu. Saya pernah menseleksi calon auditor di Kemenaker. Ya. Lalu saya bikinkan instrumen untuk seleksi calon auditor itu yang bikin kepala mereka katanya berasap. Kenapa? Saya mengalami beberapa kali peristiwa audit. Saya itu kalau bikin laporan proyek ya di pemerintahan, Pak, tolong bikinin laporannya yang tebal, Pak. Yang buku laporannya kalau didiriin di atas meja tuh tegak, Pak. Lah itu seberapa ini? Ya minimal 800 halaman deh, Pak. Loh, laporan saya itu cuma 60 halaman. Ya, Pak. Pakai alasannya gini, masa proyek semahal itu laporannya cuma 60 halaman? Masa ukuran harga proyek diukur sama halaman gitu loh. Rupanya di balik itu saya dapat jawabannya. Harus dibikin tebal agar auditor pusing bacanya. Sehingga ACC. Itu tujuannya kenapa sebuah laporan proyek itu harus tebal. Ya. Itu isinya sampah semua loh. Isinya sampah semua. Yang isi yang beneran yang 80 halaman. Yang 60 halaman yang punya saya itu. Ya. Udah saya nggak ngerti deh. Sisanya kamu cari di mana terserah. Akhirnya benar data-data sampah dimasukin semua. Dan itu yang 60 halaman itu rupanya juga di print 3 kali. Dimasukin di tempat yang sama 3 kali. Nah kan lumayan tuh 8 kali 3 180 halaman tuh. Saya tahu peristiwa itu. Makanya waktu saya ngetes calon auditor, saya bikin kasus 125 kartu. Yang 100 itu sampah. Kasus yang sebenarnya cuma 25 kartu. Dan benar ya, calon-calon auditor yang saya tes itu nggak bisa membuang yang 100 sampah ini. Ya puyeng gimana nggak berasap tuh kepala, 125 kasus mesti dia pelajari. Saya bikin kartu-kartu, potongan kartu. Jadi dia mesti nyusun dulu, merapikan, sehingga jalannya cerita dia pahami, lalu kemudian dia bela-bela dalam kategori. Malah data-data yang penting sengaja tidak saya adakan dalam rangka apa? Data itu bisa ketemu kalau ada kartu ini dan kartu ini dicari benang merahnya. Itu ketemu tuh datang di tengah tuh. Sengaja saya buang nih, padahal ini penting. Yang nggak penting saya masukin, yang penting saya ilangin. Sebenarnya bisa ketemu tuh di tengahnya kalau missing linknya dicari ya. Sengaja saya bikinin missing link gitu ya. Benar. Jadi soalnya cuma satu, waktu yang saya kasih itu 6 jam dan mereka kelabakan. Habis itu kayaknya Pak Menteri juga bilang sama saya ya, cukup sekali ini pakai Pak Adriano. Karena nggak ada satupun yang lulus. Tapi saya ingin sampaikan satu hal ya. Menseleksi calon auditor nggak punya ilmu tentang auditing. Gimana cara? Dan ini contoh psikologi, karena saya orang psikologi, ilmu-ilmu yang lain juga sama. Coba ya, Ibu dari mana pertambangan? Bisa nggak jadi ibu rumah tangga? Wah, ilmu saya nggak kepake dong.
Kata siapa nggak kepake Bu? Kalau wawasan Ibu luas mah, kompetensi Ibu tentang pertambangan kepake Bu. Bu, nambang tuh ngapain sih Bu? Nambang itu mencari potensi, menemukan potensi, menggali potensi, mengeksplorasi potensi, mengaktualisasikan potensi. Itu namanya menambang. Tahu nggak Ibu pendidikan itu apaan Bu? Pendidikan itu mencari potensi, menemukan potensi, menggali potensi, mengeksplorasi potensi, dan mengaktualisasikan potensi. Persis sama kan Bu pendidikan sama pertambangan? Ini soal wawasan. Jadi life school, Jingga Life School adalah sebuah sekolah yang menyediakan wawasan. Lewat apa? Lewat pengalaman hidup. Ini yang dibutuhkan ke depan. Ini yang dibutuhkan untuk menghadapi disruption era disrupsi yang perkembangannya karena cepat banget. Ya. Belum selesai berubah, udah berubah. Belum selesai berubah, udah capek duluan gitu ya. Sehingga dikatakan ke depan kita mencetak generalis. Jangan mencetak spesialis, nanti kadaluarsanya cepat. Ya. Terpaksa belajar yang baru. Sehingga kemudian belajar dari kehidupan adalah belajar untuk menemukan titik temu kemiripan dan kesamaan. Biarkan dari pengalaman. Ya. Ternyata cacing kalau diinjak menggeliat. Ular kalau diinjak menggeliat juga, kodok diinjak menggeliat juga, ayam diinjak menggeliat juga. Lalu apa titik temunya? Titik samanya. Biarkan itu pengalaman. Bahwa sesuatu walaupun kecil kalau diinjak ya pasti dia akan ngelawan. Dia pasti akan menggeliat, dia pasti akan memberontak. Sampai kapan mau diinjak terus? Jangan suka nginjek lah. Atau mungkin ada pengalaman lain. Kadang-kadang kita mencoba untuk menyimpulkan itu dari berbagai macam pengalaman. Makanya tadi pagi pun saya mengatakan, bagaimana cara menemukan bakat seorang anak? Pengalaman dan mengalami. Kalau yang dinamakan dengan talent mapping atau talent test segala macam itu apa? Untuk bakat yang udah muncul nongol keluar, untuk dipetakan bisa. Tapi untuk yang dari dalam agar bisa keluar lewat apa? Lewat kehidupan. Dengan cara apa? Dengan menemukan titik temu kemiripan dan kesamaan. Terus anak kita itu bereksplorasi. Sekarang dia senang mobil-mobilan. Habis itu senangnya kuda. Nggak lama kemudian berubah lagi, dia berminat dengan kereta-keretaan. Setelah itu nggak lama kemudian senangnya sama pesawat. Kemudian ketika kita coba cari titik temu kemiripan dan kesamaan, kok dia selalu berminat dengan sesuatu yang berhubungan dengan transportasi ya. Bisa kapal, bisa mobil, bisa pesawat, bisa kuda, bisa delman, bisa apapun. Ya. Lalu kita ajak dia ke Batu Malang, ke Museum Angkut. Lama banget tiap mobil dia liatin satu-satu. Semakin terasa bahwa dia memang wilayah minatnya nggak jauh-jauh dari dunia transportasi. Dan ini harus live. Nggak bisa dibikin virtual. Piknik virtual, camping virtual, apalagi yang virtual sekarang? Outbound virtual. Hah? Iya, sekarang sebab virtual. Saya habis ngisi diantaranya apa namanya? Iya. Ada sesuatu yang berbeda antara yang live dengan yang virtual. Jadi kalau kemudian Jingga ngotot untuk sesuatu yang offline, saya ngerti. Karena dia terbebani dengan namanya live school.
Iya memang harus konsekuen, harus konsekuen. Namanya live school tapi off online virtual, ya nggak konsisten itu, ya nggak konsisten. Nah iya jingga online atau virtual live school, ya virtual live school yang namanya live itu emang seperti itu live. Karena beda rasanya. Ada sesuatu yang tidak bisa kita pindahkan ke online. Gitu. Nah untuk itu, sebuah pendidikan di kehidupan agar dalam rangka menemukan titik temu, kemiripan, kesamaan, agar kemudian wawasannya menimbulkan satu kesimpulan, menghasilkan sebuah kompetensi, kita perlu menggunakan 4 hukum. Life school pada dasarnya untuk mampu menyatukan semua pengalaman yang dihadapi anak-anak itu menggunakan 4 hukum. Bisa menggunakan law of similarity, hukum kesamaan, atau law of proximity, hukum kedekatan, atau closeness, saling lengkap, melengkapi, tutup, menutupi, atau kontras, bahkan pertentangan. Juga anak itu biar aja belajar di kehidupan. Termasuk sekarang, ketika mereka itu sedang ada di rumah ya, sedang at home gitu ya, school at home, gunakan seperti itu. Law of similarity mengumpulkan pengalaman-pengalaman yang banyak kesamaannya satu sama lain untuk dapat disimpulkan. Proximity yang dekat, sendok sama garpu itu nggak sama, tapi proximity. Kita mampu membangun jejaring pengetahuan dari pengalaman-pengalaman yang didapatkan oleh anak-anak itu melalui proximity, nggak harus similarity. Sesuatu yang memiliki kedekatan, kayak tadi contoh ya. Kenapa sih bisa kesimpulannya, oh anak ini kayaknya bakatnya, minatnya di bidang transportasi. Padahal kan beda ya. Ada mobil, ada kereta, ada pesawat, ada kapal, ada kuda. Tapi sebenarnya ada proximity di situ. Itu yang membuat kita menyimpulkan anak ini nampaknya berminat dan berbakat di bidang transportasi. Apalagi ketika dia diajak ke museum angkut gitu ya, lama banget nongkrong satu persatu kendaraan dia liatin gitu ya. Karena minat yang berubah-ubah tapi benang merahnya ketemu secara proximity, itu udah menggambarkan bakat. Tapi kalau minat sesaat belum bisa digambarkan bakat, itu disebutnya minat. Walaupun passionnya setinggi apapun, tapi walau baru sesaat, itu disebutnya minat, bukan bakat. Kapan disebut minat? Kalau konsisten dalam jangka panjang, dalam bentuk similarity atau juga proximity. Nah kalau tadi proximity itu, kayak sendok sama garpu, nggak proses sendok, nggak proses garpu, tapi kok berdekatan ya. Kadang-kadang kan nggak kebayang ya, ada mobil, ada kuda, apa ya hubungannya? Yang satu binatang hewan, binatang hikmah, sama makhluk hidup, yang satu benda mati gitu. Ada proximity-nya, yaitu sama-sama transportasi. Nah begitu. Atau closeness, saling lengkap melengkapi, ya. Saling tutup menutupi. Anggaplah kalau suatu ketika anak kita itu senangnya batu kali, gak lama kemudian kok senangnya batu bata ya. Gak lama kemudian kenapa dia senangnya genteng, gak lama kemudian kenapa dia suka besi. Coba kalau kita lihat secara closeness, dia senang rumah. Memang itu unsur. Ada batu kali sebagai pondasi, batu bata sebagai tiang dan tembok, genteng sebagai atap, besi sebagai pagar. Kelihatannya aja nggak nyambung, ya. Tapi nyambung. Jadi itu cara-cara para guru maupun orang tua menyatukan pengalaman-pengalaman anak
untuk dijadikan pelajaran. Menyatukan pengalaman menjadi pelajaran itu disebut juga sebagai schooling. Ya. Jadi life school artinya di jingga atau sekarang di rumah mereka dihadapkan kepada life, bukan virtual ya, real life. Lalu kemudian di schooling, macam-macam cara men-schoolingnya. Di antaranya tadi. Ada lagi hukum law of contrast, bahwa sesuatu itu justru menjadi satu kesatuan yang dapat kita tarik benang merah ruhiyahnya justru ketika kita memadukan hal-hal yang saling bertentangan satu sama lain. Ketika dia itu suka siang dan malam, hitam dan putih, laki-laki dan perempuan, ya, api dan air, kita bisa tarik garis merah. Dia mampu melakukan manajemen konflik. Itu salah satu aja kesimpulannya, ada bisa banyak kesimpulan. Karena kita bicara kok tadi ya, ada konteks, ada rasa, ada subjektivitas di slide yang sebelumnya. Ini tugas para guru, tugas para orang tua. Dari kontras-kontras apa yang diinginkan? Dalam filosofinya orang Minang bilang gini, alam semesta itu lahir dari dua pertentangan. Pertama air dengan api, karena ada 4 unsur pembangun alam Minangkabau. Air dengan api, udara, langit dengan bumi, tanah. Air, api, udara, tanah. Lahir dari konflik. Tapi lewat manajemen konflik yang baik, angin, udara meniup api. Api merebus, api memanaskan air dipancing. Air merebus hasil bumi. Nah, keluar juga nanti singkong rebus tuh. Bagaimana konflik itu di-manage. Tadinya pertentangan. Api dengan air. Udara dengan tanah. Lalu di-manage. Angin meniup api, api memanaskan air, air merebus hasil bumi. Nah, bisa singkong rebus, ubi rebus, jagung rebus. Ketika anak-anak kita menyenangi sesuatu kok yang saling bertentangan satu sama lain ya, mungkin dia tertarik dengan manajemen konflik. Banyak orang-orang Minang tidak pernah terlibat di dalam konflik fisik sampai sekarang. Oh, kalau konflik mulut jangan ditanya, gawat, ya gawat. Capek saya kalau pulang kampung itu ngeliat orang konflik mulut tuh ya, udah kayak mau perang. Tapi ya nggak perang-perang, segitu doang. Di Tanah Abang itu orang Minang itu kalau berantem sama temannya sama Minang, Tanah Abang, itu ya yang jadi korban itu barang dagangan. Kalau orangnya nggak pernah berantem. Oh, lu gak suka sama gue gini yang lu mau ya gitu ya, udah berhaburan lah semua barang dagangan dia tenang-tenangin tuh kuat tuh gitu. Ya. Terus gitu doang, solidaritasnya kuat ya, itu menyebabkan di Tanah Abang Cina makin tersingkir gitu kan, udah tinggal Minang-Minang doang isinya. Dulu kan awalnya sama kuat, bahkan Cina lebih kuat dulu kan Tanah Abang dia, lama-lama tersingkir pelan-pelan. Nah, kalau di Bandung itu saya ngerasain itu di Jalan Dipati Ukur tuh ya, dari Simpang Dago itu udah Minang aja yang nguasain tuh sampai Kampus Unpad ya, Kampus Unpad lama. Itu lahir dari sebuah kemampuan manajemen konflik sebenarnya. Nah,